dari ibu saya yang kita pertanyaan. Selama ini bagaimana Taksis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral dengan menganalisis terlebih dahulu apakah itu menunjukkan situasi kebenaran dan dengan kesalahan. Artinya bahwa dilema etika itu benar sama benar. Nah, itu nanti bisa diambil kesimpulan bahwa itu yang paling penting. Terus yang kedua itu rujukan moral, benar dan salah. Ini lebih mudah. Jadi benar dan salah itu kita bisa mengambil keputusan yang benar itu. Jadi misalkan kalau disiplin masuk sesuai jam pelajaran, banyak tidak mengerjakan itu nanti diselesaikan termasuk dilema. Terus selama ini bagaimana Taksis sendiri menjalankan dalam mengambilkan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, kasus-kasus yang dalam semuanya itu benar, kepentingan yang sama benar, saya berhati-hati. Ini harus melibatkan semua pihak. Ada wali murid, ada komite, orang tua, dan ini dilibatkan, nanti diambil keputusan yang benar. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Taksis lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan memastikan fakta-fakta itu ada, kemudian mengambil sikap dalam melakukan pendekatan yang sesuai. Nah, ini harus bisa mengenal persoalan. Jadi nanti harus dikatakan bahwa misalnya sering dulu. Nah, itu bagaimana keadaan di rumah, bagaimana teman-teman sebaliknya itu siapa. Nah, itu nanti dikelola semuanya, nanti akan mengandung bahwa ini harus dilakukan. Terus yang keempat ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Taksis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif itu sesuai dengan harapan dan cepat sekali. Pengambilan keputusan ini harus melakukan pendekatan pada yang bersangkutan secara kekeluargaan dan usaha. Nah, efektif dalam hal ini itu harus segera diselesaikan. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah, ini dapat melibatkan semua unsur tadi. Terus yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu mesti banyak sekali. Pengambilan keputusan ketika pihak yang terlibat tidak memiliki kesadaran akan nilai kebajikan dan tidak mau menerima keputusan. Tantangan itu misalkan harus konsisten. Pengambilan itu harus konsisten, mengikuti datanya bisa ini biaya harus data dan ingin menuntaskan. Selanjutnya, apakah Taksis memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Taksis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus atau bentuk prosedur apa yang Bapak jalani? Dalam pengambilan keputusan, saya tidak memiliki jadwal. Sebisa mungkin menyesuaikan yang dilakukan secepatnya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini jadwal itu kebiasaan. Ya, terus
bagaimana. Terus lagi misalkan pulang sekolah itu, jadi nanti diskusi dengan yang lain, termasuk semua guru nanti bisa didiskusi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sis dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kriminalitas? Jadi seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan. Ini yang harus kita komite orang tua. Nah, itu nanti dapat dikomunikasikan atau berkolaborasi menerima masukan-masukan dari kami. Jadi dalam hal ini keputusan kolaborasi ini semua melibatkan unsur yang ada. Jadi semua harus terlibat langsung, maka saya bisa mengambil. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Sis, pembelajaran apa yang dapat Pak Sis petik dari pengalaman Pak Sis mengambil keputusan di mana? Pembelajaran yang dapat dipetik dalam pentingnya ketegasan, komunikasi dan kolaborasi dalam rekan guru dalam pengambilan keputusan pada kasus kriminalitas. Nah, pembelajaran itu yang pertama misalkan ada kepuasan dengan masalah yang rumit. Jadi kita sangat puas ketika bisa menyelesaikan. Lalu yang kedua, melibatkan semua guru, komite, dari orang tua wali, guru BP itu dilibatkan. Itu yang bisa kami sampaikan bahwa ada beberapa hal bahwa kita nanti akan memilih satu keputusan kasus kriminalitas ini dengan baik. Terima kasih ya Pak Sis atas jawabannya, atas waktunya. Kalau punya mohon maaf ya. Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,